Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama belajar, bersama berdakwah, tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini bertema badal haji. Badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Namun orang tersebut berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakannya sendiri. Maka pelaksanaan ibadah haji tersebut diserahkan kepada orang lain. Badal haji ini menjadi masalah mengingat ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang yang mempunyai kemampuan, serta seseorang hanya akan mendapat pahala dari hasil usahanya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam beberapa surat Al-Quran, yaitu A. Surat Ali Imran ayat 97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat ke-97. B. Surat An-Najm ayat 38-39, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Al-Quran Surat An-Najm surat yang ke-53 ayat ke-38-39. C. Surat Yasin surat yang ke-36 ayat ke-54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Yasin surat yang ke-36 ayat 54. Dan ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa seseorang dapat menghajikan orang lain. A. Seorang wanita menghajikan ibunya yang sudah meninggal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji, tetapi sebelum berangkat haji telah meninggal. Apakah saya boleh menghajikan untuknya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu? Seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah kamu boleh membayarnya? Bayarlah kepada Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk dilunasi. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 217. B. Seorang laki-laki menghajikan ayahnya yang sudah meninggal. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia bertanya, sesungguhnya ayahku telah meninggal sedangkan dia belum berhaji, apakah aku boleh menghajikan untuknya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa pendapatmu seandainya bapakmu mempunyai hutang, apakah kamu boleh membayarnya? Ia menjawab, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhajilah untuk ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban juz 9 halaman 305 nomor 3992. C. Seorang perempuan menghajikan ayahnya yang sudah tua.
Dari Ibnu Abbas dari Fadl bahwasanya ada seorang wanita dari Syam berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku sudah sangat tua. Ia mempunyai kewajiban dari Allah yaitu haji, sedangkan dia sudah tidak mampu duduk di punggung untanya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berhajilah untuknya." Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 974. D. Menghajikan orang lain dengan syarat dirinya sudah berhaji. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang laki-laki bertalbiyah labaik kan subramah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Subramah itu siapa?" Laki-laki itu menjawab, "Saudaraku atau kerabatku." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah untuk subramah." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 62, nomor 1811. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada seorang laki-laki bertalbiyah labaika an subramah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa subramah itu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Saudaraku atau kerabatku." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah kamu sendiri sudah berhaji?" Laki-laki itu menjawab, "Belum." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah hajimu untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah untuk subramah." Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 9 halaman 299. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada seorang laki-laki bertalbiyah labaika an subramah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa subramah itu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Kerabatku." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu sendiri sudah berhaji?" Laki-laki itu menjawab, "Belum." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah hajimu untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah untuk subramah." Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 969, nomor 2903. Keterangan di kalangan para ulama ada beberapa pendapat dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Sebagai ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang bersifat dhoni tersebut bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat qati. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut tidak dapat diamalkan ghair ma'mul bih. Menurut pendapat ini, badal haji tidak boleh dilakukan. Sebagai ulama lagi berpendapat bahwa hadis ahad atau hadis mutawatir dapat mentaksis, mengkhususkan, mengecualikan ayat-ayat Al-Quran. Menurut pendapat ini, anak atau orang lain dapat melaksanakan haji atas nama orang tua atau orang lain. Dalam hadis tentang menghajikan orang tuanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyaratkan dirinya harus berhaji terlebih dahulu. Namun dalam hadis tentang menghajikan orang lain, subramah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan bahwa orang yang menghajikan tersebut dirinya harus sudah berhaji. Wallahu a'lam. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.